Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Lama Anaklana dengan NIM 090318182329. Dengan ini saya akan mempresentasikan pidato saya untuk tugas kecakapan antar personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Selanjutnya, tak lupa pula kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal ini merupakan sebuah momentum penting bagi kita kaum perempuan untuk menyuarakan tujuan mulia kita, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya dengan tema HI Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 16 HAKTP atau 16 HI Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu 16 Days of Activism Against Gender Violence itu sendiri adalah kampanye internasional yang dimulai dari tanggal 15 November hingga 10 Desember. Gerak bersama ini bertujuan untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena pada rentang waktu tersebut ada beberapa peristiwa penting seperti Hari Internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, hal ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai bersaudara yaitu Patria, Minerva, dan Maria Theresa yang dibunuh secara keji oleh kaki tangan pengusaha diktator Republik Dominikastian pada tahun 1960. Di tanggal selanjutnya, sampai tanggal 10 Desember, terdapat peristiwa penting seperti peringatan Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia, Hak Internasional untuk Penghapusan Perbudakan, dan berakhir pada saat peringatan Hari HAM Internasional. Dipilih rentang waktu tersebut adalah dalam angka menghubungkan secara simbiolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa perlu ada 16 HAKTP? Apakah ini bentuk perayaan perempuan sudah jauh dari kekerasan? Bukan. 16 HAKTP justru merupakan hal di mana kita terus diingatkan untuk berjuang melawan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai konteks dan lapis sosial, baik dalam level individu, hubungan internasional atau domestik, komunitas maupun masyarakat yang lebih luas, dan kekerasan yang bersifat sistematik, diskriminasi, dan marginalisasi ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Satu jenis kekerasan bisa memproduksi dan mempengaruhi kekerasan lainnya, bahkan yang berbeda level, sehingga intervensi untuk masing-masing kekerasan di setiap level, tetapi juga holistik, diperlukan untuk menghentikan kekerasan. Saudara-saudara sekalian, tahukah kalian 79% kekerasan yang dialami perempuan pada tahun 2020 adalah kekerasan dalam rumah tangga dan relasi pribadi? Yang menjadi catatan adalah, pertama, walaupun bersama keluarga dan orang terdekat, perempuan tidak selalu aman dari kekerasan. Dan kedua, ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan keluarga dan pacaran sering menjadi pendorong kekerasan pada perempuan. Banyak sekali faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, ada budaya patriarki, di mana di Indonesia masih memandang bahwa anak laki-laki itu jauh lebih baik daripada anak perempuan. Yang kedua adalah stereotip terhadap perempuan, di mana perempuan masih dianggap lemah daripada anak laki-laki. Yang ketiga adalah ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dianggap lemah karena ketidaksadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender. Masyarakat hanya menganggap bahwa perempuan itu harus di rumah, memasak, dan mencuci, di mana sebenarnya pekerjaan itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki, dan faktor-faktor lainnya seperti sosial budaya dan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, ada kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, yaitu KDRT, secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, termasuk kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, mengusahakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan.
Yang kedua, yaitu kekerasan oleh pasangan di luar perkawinan atau kekerasan dalam relasi pacaran. Selanjutnya, ada perkosaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya. Selanjutnya, ada perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Dan yang terakhir adanya kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan kasus terkait kekerasan terhadap perempuan yang baru-baru ini saja terjadi di Indonesia. Ini adalah kisah dari Jombang, Jawa Timur, di mana Melati yang menjadi korban pemerkosaan dan korban sistem yang tak berpihak padanya. Melati, 12 tahun, menjalani kehidupan yang asing. Ia harus menghadapi beban yang tidak tertanggungkan karena harus memilih antara aborsi atau meneruskan kehamilan. Sementara ia belum tahu konsekuensi kalau dari hamil itu nantinya akan bagaimana, dan dia tidak paham atas kondisi dia sendiri. Lalu bagaimana seorang yang berusia 12 tahun itu dapat hamil? Ternyata ada seorang pria berumur 56 tahun memperkosa Melati sebanyak 3 kali, mengancam akan menembak dengan senapan burung jika mengadu. Lalu Melati yang saat itu ketakutan, saat itu rasanya ini vaginanya berhasil mengumpulkan keberanian untuk melapor kepada orang tuanya. Lalu keluarganya pun melapor kepada polisi. Kasus ini ditangani oleh Polres Jombang. Setelah menjalani tes medis dan diketahui hamil, lalu seperti yang dapat kita duga, orang tua, psikiater, pendamping, dan pengacaranya menyarankan untuk aborsi. Tetapi Polres Jombang menolak memberikan surat izin aborsi yang aman dan ilegal. Padahal ada 2 kondisi aborsi yang diizinkan. Yang pertama, adanya kedaruratan medis, dan yang kedua adalah kehamilan akibat pemerkosaan. Saat kondisi janin Melati aman untuk aborsi, dan sudah ada fasilitas kesehatan yang menyatakan bersedia melayaninya, namun sekalipun aborsi diizinkan atas dasar 2 kondisi darurat itu, Kementerian Kesehatan belum membangun sistem layanan aborsi yang aman dan legal, dan belum ada pelatihan untuk tenaga medis yang ditunjuk Kemenkes melakukan aborsi. Akibatnya, kini kehamilan Melati telah berusia 7 bulan. Psikologisnya terguncang, semuanya telah terlambat, korban mengalami kekerasan berlapis. Melati dipaksa oleh sistem untuk melanjutkan kehamilannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa saya mendukung alasan Melati untuk melakukan aborsi. Padahal janinnya dalam kondisi yang aman. Nah, aborsi untuk korban kasus pemerkosaan seharusnya itu boleh saja dilakukan karena korban kasus pemerkosaan tidak memiliki niatan atau tidak memiliki konsen untuk mengandung sebuah bayi. Sementara untuk membesarkan sebuah bayi itu dibutuhkan sebuah effort yang tinggi, sebuah usaha yang tinggi. Apabila Melati yang baru berusia 12 tahun, tentu saja tidak memiliki kondisi mental dan kondisi fisik yang mampu mendukung dia untuk membesarkan sebuah bayi. Belum lagi dia akan menerima segala bulian, segala cacian, segala omongan yang mungkin akan dilontarkan oleh teman, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Tentu saja itu akan menjadi sebuah tekanan bagi Melati yang sudah melalui tekanan dari pemerkosaan, juga harus menghabiskan hidupnya dalam penyesalan atau dalam ketakutan karena untuk sesuatu yang bukan salahnya. Seharusnya Polresta Jombang itu segera menerbitkan surat yang mengizinkan untuk Melati melakukan aborsi. Selanjutnya dijelaskan bahwa di Indonesia belum ada satuan khusus atau dokter khusus atau perawat khusus yang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan aborsi. Saya rasa di Indonesia itu perlu sebuah satuan khusus ataupun dokter ataupun perawat ataupun bidan yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengaborsian yang
dalam tanda kutip dilegalkan oleh negara. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika adanya kejelasan hukum di Indonesia dan upaya kita sebagai manusia untuk berhenti menyepelekan masalah ini. Lalu, mari kita kampanyekan secara bersama-sama tentang 16 HAKTP dan wujudkan ruang aman serta dorong agar RUU penghapusan kekerasan seksual untuk segera disahkan. Kekerasan harus dihentikan secara holistik karena masalahnya biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Import woman. Maka, akhir kata, saya harap dengan adanya pidato ini, kalian semua akan lebih melek dan sadar bahwa masih ada kekerasan terhadap perempuan di sekitar kita. Sekian pidato dari saya tentang 16 HAKTP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pidato saya yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.